Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Suna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sunapod, Suara Kampus Narasi Kita. Podcastnya UIN Sultanah Narasiyah Loksemawe. Saya Nairul Autar. Di episode kali ini, pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, menyisakan banyak kisah, peran, dan kontribusi dari kita. Salah satunya andil kampus pada kondisi bencana saat ini. Telah hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor 2 UIN Sultanah Narasiyah Loksemawe yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Bencana, Bapak Dr. Said Alwi MPD. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja mungkin Pak, bagaimana kondisi saat itu, saat bencana terjadi Pak? Baik, terima kasih atas podcast yang diadakan ini. Jadi alhamdulillah kami dapat melaporkan bahwa pada saat kejadian hujan yang sangat deras dan juga kondisi banjir, pada saat itu kita sesuai dengan arahan Pak Rektor mengadakan rapat yang darurat untuk yang pertama adalah kita mengevakuasi mahasiswa kita yang sedang melaksanakan KPM. Kebetulan pada sebulan sebelumnya itu ada mahasiswa KPM di Bulo, kemudian di Takengon dan juga di beberapa tempat. Dan kita yang pertama adalah untuk mengakses mereka. Dan dari hasil penelusuran kita bahwa ada beberapa tempat memang yang tidak terkena bencana, tidak ada banjirnya. Kemudian ada beberapa tempat memang yang harus kita bantu mereka. Jadi gerak cepat kita, alhamdulillah kita pada saat itu dapat bantuan dari UPZ dan dana, dan kita langsung mengadakan membeli sembako untuk kita distribusikan kepada mahasiswa kita yang terisolir di tempat-tempat KKN. Dan pada saat itu hari Jumat, Pak Rektor secara langsung dan juga para warek, kita dengan tim LPPM dan tim panitia KPM itu turun ke lapangan untuk mendistribusikan sembako ala kadar sebagai tanggap darurat untuk adik-adik mahasiswa kita yang ada di tempat KPM. Itu khusus yang ada di daerah Aceh Utara, seperti itu. Untuk yang di Takengon, pada saat itu aksesnya terputus. Nah, jadi kita juga sudah mencoba berbagai cara. Salah satunya kita mengunjungi Bandara Marikus Saleh untuk meminta bantu untuk mengevakuasi. Nah, pada saat itu sudah ada pesawat yang bersedia untuk mengangkut adik-adik kita itu. Tapi untuk menghubungi adik-adik itu untuk datang ke bandara, itu yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga batal pemberangkatan mereka. Setelah itu berkoordinasi beberapa hari dengan PMBP dan juga dengan tim pihak-pihak terkait, sehingga pada saat itu kita memutuskan ada beberapa tim dibantu oleh adik-adik mahasiswa kita dari Gempala dan Pramuka untuk menjemput adik-adik kita yang ada di Takengon. Itu seminggu setelah banjir setelah banjir itu. Dan alhamdulillah mereka berhasil mengevakuasi adik-adik mahasiswa kita ini, dan rektor dengan jajaran dan wakil rektor dan tim juga menjemput mereka di mahasiswa kita itu selamat semua alhamdulillah, dan kita berangkatkan mereka ke Mahat, dan kita juga mendata juga memberikan bantuan kepada mereka, baik itu kepada Tendik dan juga kepada para dosen, dan alhamdulillah semuanya sudah kita salurkan, gitu. Bagaimana kondisi mahasiswa yang di kampus Pak, atau kondisi kampus sendiri? Betul. Gitu. Ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang di kampus, mereka juga kita data, ya. Ada beberapa daerah seperti Langkahan, Bungkah, dan juga Takengon dan Timur Meriah, itu mereka juga berdampak dengan bencana yang kemarin. Dan kampus kita alhamdulillah memang tidak tergenang, tetapi beberapa plafon dan atapnya yang memang rusak, itu dikarenakan karena hujan deras yang sangat deras dan juga angin. Jadi sehingga kita mendata adik-adik mahasiswa kita, bagi anak-anak mahasiswa kita yang sudah berada di Mahat itu nggak kita kasih pulang. Jadi mereka tetap
berada di Mahat dan kita akan membuka dapur umum untuk mereka. Dan untuk adik-adik yang ada di luar kampus itu mereka juga bisa makan. Ya, yang dekat-dekat dengan kampus mereka kita beri makan 3 kali sehari. Itu mereka karena mereka sudah kehabisan stok makanan, jadi mereka bisa makan di dapur umum. Dan yang jauh dari kampus kita sudah menyediakan bantuan juga kepada mereka dan juga adik-adik yang samping kampus itu juga kita memberikan mereka sembako ala kadarnya dan itu sudah didata semua. Kita hari itu menyebarkan Google Form untuk mendata apa-apa saja kerusakan-kerusakan yang mereka alami. Nah, setelah masuk data, rupanya masih ada data-data baru pada adik-adik mahasiswa. Pada saat itu kan internet kan belum bisa diakses semua. Iya. Jadi sehingga sampai sekarang masih ada masuk data-data yang baru adik-adik kita yang pada saat itu tidak ada wifi. Jadi kita sekarang juga masih dalam tahap mendata adik-adik mahasiswa yang belum masuk dalam penerima bantuan yang diberikan oleh kampus seperti itu. Baik Pak. Apa jenis bantuan Pak? Lebih tadi kan ada sembako ya Pak. Nah itu tuh berasal dari mana Pak? Atau ada bantuan donasi atau bagaimana Pak? Baik, ya kita pada saat itu membuka donasi, ada donasi UIN Suna Peduli namanya. Jadi alhamdulillah dari teman-teman, baik itu dari luar Aceh, dari kampus sendiri, bahkan dari ada dosen kita yang di Belanda, itu mengumpulkan teman-temannya yang di sana juga mengirimkan donasi di Malaysia. Terima kasih. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan tanggap darurat pertama itu dari Kementerian Agama. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah membantu kita dalam memberikan donasi, sehingga donasi yang sudah terkumpul itu semuanya kita memberikan sembako, itu berupa beras, telur dan alat-alat yang bisa pakaian layak pakai. Ya, layak pakai itu juga kita distribusikan kepada adik-adik mahasiswa dan juga kepada dosen-dosen dan tendik yang berdampak dari bencana yang kemarin. Baik Pak, setelah pendataan, apakah ada kriteria? Contohnya seperti ini termasuk kepada korban berat atau kondisinya ringan atau seperti apa Pak? Iya, itu kita memang kita klasifikasi bahwa ada yang berat, ada yang ringan, dan mungkin ada yang sedang seperti itu. Jadi pada tahap awal ini semua kita sama, cuma baik itu ringan, sedang, dan berat, itu semua kita memberikan sembako kepada mereka untuk tahap awalnya. Nanti kita sekarang ini sedang mengumpulkan donasi-donasi yang lain, kemudian juga kita juga mengharap bantuan dari Kementerian Agama. Nanti Bapak Menteri sudah memberikan bantuan juga ke mahasiswa kita, itu akan mereka mendapatkan bantuan bantuan bulanan seperti itu untuk biaya hidup bulanan seperti itu. Selain mahasiswa kondisi mahasiswa yang sekarang yang ada di lingkungan kampus, ada juga pegawai yang terdampak, juga mahasiswa KPM. Ya. Apakah ada kendala ketika penyalurannya, Pak? Oh iya, itu kita menghadapi medan yang sangat berat. Ya, jadi pada saat penyebutan yang pertama, pada saat penyebutan mahasiswa KPM itu kita beberapa tim kita itu kita terjunkan ke lapangan dan mereka menghadapi medan yang sangat berat dan tapi alhamdulillah mereka juga selamat. Kemudian dalam penyaluran bantuan ke adik-adik mahasiswa dan juga kepada dosen-dosen dan tendik itu di lapangan juga kita mengalami kendala seperti itu, sehingga kita meminta bantuan dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa membantu untuk dapat bantuan itu sampai ke orang yang berhak menerimanya itu. Jadi karena kadang-kadang ada akses desa itu yang kadang-kadang tidak bisa dilalui, ya, memastikan bahwa barang bantuan yang kita berikan itu sampai ke tangan mereka dan kita buktikan dengan foto itu. Nah, tapi alhamdulillah walaupun berat, kita juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa barang itu bantuan itu sampai ke yang berhak seperti itu. Baik Pak, apakah ada kerjasama khusus dengan
pemerintah daerah atau badan terkait, Pak? Ya, khususnya pada saat evakuasi mahasiswa di KPM, itu banyak sekali kita mendapatkan bantuan dari pihak Pemda Benar Meriah dan juga Takengon yang membantu memfasilitasi adik-adik kita berupa kendaraan agar mereka bisa sampai ke titik penjemputan yang kita harapkan. Ada berapa orang, Pak, yang khusus untuk KPM ini, Pak, ya? Karena memang berada di daerah terisolir di Benar Meriah dan Aceh Tengah, ya, Pak, ya. Ada berapa orang kira-kira, Pak? Lebih 20 orang, saya kira. Lebih daripada 20 mahasiswa, seperti itu. Iya, baik, Pak. Lantas, Pak, apa di tengah ini, Pak, setelah 1 bulan kita melalui pasca bencana ini, Pak, ya, apakah ada kebijakan dari kampus khususnya untuk pelaksanaan akademis seperti tadi kan ada banyak daerah terisolir yang tidak ada jaringan internet atau bagaimana, Pak? Dalam bidang akademik itu kita sudah mengeluarkan surat edaran, ya, ada edaran dari Pak Rektor. Itu proses perkuliahannya itu disesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan juga kondisi dosennya. Jadi ada beberapa macam yang bisa kita pilih. Kan proses pembelajaran itu kan nggak mesti harus tatap muka selalu. Ada yang memang memungkinkan untuk belajar secara online, itu mereka diajarkan secara online. Tapi kan ada juga adik-adik mahasiswa kita itu yang memang mereka di pengungsian dan tidak ada internet sama sekali. Itu mungkin nanti bisa diberikan dengan penugasan yang diberikan oleh dosen-dosen seperti itu. Dan itu sudah dikeluarkan edaran oleh Pak Rektor dan adik-adik mahasiswa kita juga sudah mudah-mudahan sudah membaca dan mengetahui semuanya. Dan dalam pelaksanaan juga alhamdulillah ini sampai ujian final nantinya. Itu juga akan kita buat bentuknya dalam secara fleksibel lah, seperti itu. Lantas apa peran konkret, Pak, dari kampus? Tadi untuk mahasiswa, untuk pegawai kita ada. Lantas apa untuk masyarakat umum, Pak? Iya, kita memang kita buat beberapa tahap, ya. Pada tahap pertama adalah tahap darurat. Itu kita evakuasi mahasiswa dan juga sembako, kemudian kepada tendik dan juga kepada dosen. Kemudian yang tahap ketiga adalah pemberian bantuan kepada adik-adik mahasiswa yang berdampak bencana, itu sampai ke Tamiang, sampai ke ke PD Jaya, itu sudah kita salurkan alhamdulillah. Tapi untuk yang Benar Meriah dan Takengon itu belum, karena aksesnya yang masih susah. Tapi insya Allah itu akan kita sisihkan, dan kalau aksesnya sudah mudah, itu nanti akan kita salurkan juga kepada mereka dan kita atat ke tempat mereka. Nah, tahap selanjutnya kita sekarang ini dalam sudah 2 minggu ini kita itu memberikan juga bantuan kepada madrasah. Nah, jadi ada madrasah dan sekolah yang berdampak bencana kemarin, itu lumpurnya. Jadi kita mengajak sivitas akademik dari UIN Sultanah Narasiyah ini, dan juga kita mengajak adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa itu untuk membantu bersih-bersih madrasah namanya. Nah, itu kita kemarin sudah melakukan di madrasah Aliyah Kukuh. Nah, itu alhamdulillah kita mereka sangat berterima kasih dengan bantuan yang kita berikan. Dan minggu lalu kita juga sudah ke SMA 3 Jambu Air, kalau nggak salah saya, daerah Langkahan itu, Pantai Labu. Dan yang di Pantai Labu itu agak sedikit berat, parah itu, karena itu kan dekat dengan Langkahan, jadi lumpurnya sangat tinggi. Dan alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu guru dan adik-adik siswa yang ada di situ, dan juga alhamdulillah dapat kita bersihkan. Cuma pada saat itu kendalanya adalah airnya kurang. Jadi setelah kita bersihkan, jadi karena kurangnya debit air yang ada di tempat itu, jadi sehingga tidak maksimal pembersihannya. Tapi walaupun seperti itu, mereka sangat senang seperti itu, dan kita juga tidak merepotkan mereka. Jadi kita membawa logistik sendiri, kita membawa alat sendiri, kemudian kita makan bersama dengan mereka, juga minum kopi bersama dengan mereka seperti itu. Jadi kita tidak merepotkan, betul-betul membantu secara material dan juga mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Gitu.
Baik Pak. Dan ini sedikit lagi, insya Allah nih ini ke depan nih dalam beberapa hari ini juga kita akan mengunjungi beberapa madrasah dan juga sekolah, dan bahkan ini untuk menyambut hari amal bakti ya, amal bakti, kita juga melakukan pembersihan madrasah dan sekolah, plus juga kita akan membersihkan masjid. Masjid yang mungkin yang dekat-dekat dengan kita yang berdampak pada bencana kemarin ini kan sangat perlu sekali ya, karena ini kan sholat Jumat dan ke depan ini kan sudah mulai masuk hampir dengan bulan Ramadan ya, jadi insya Allah kita akan memberikan kontribusi nyata kepada kepada masyarakat, baik itu di masjid ataupun di madrasah. Ini madrasah dan sekolah ini harus segera kita lakukan karena adik-adik siswa itu kan tanggal 5 kalau nggak salah mereka akan sudah mulai sekolah kembali. Jadi insya Allah kita akan membantu. Dan selain kita juga membantu bersih-bersih madrasah, ada satu lagi kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu mengajar untuk adik-adik yang mungkin sekolahnya sudah yang berdampak rusak berat lah seperti itu, mungkin di pengungsian ataupun di tempat-tempat tertentu yang sudah ada. Nanti kita akan berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa, itu juga akan bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk mengambil mata kuliahnya. Jadi mata kuliahnya langsung kita terapkan di lapangan seperti itu. Kita akan turun ke lapangan nanti pada saat proses pembelajaran sekolah sudah mulai, dan kita akan membantu guru-guru di sana, dan adik-adik mahasiswa adik-adik mahasiswa itu akan mengajar kepada siswa yang ada di sekolah nanti ya, seperti itu. Itu program yang akan kita lakukan ke depan ini, insyaallah. Baik, menarik Pak. Ini Uin Sunnah mengajar lah ya Pak. Betul, Uin Sunnah berdampak dan mengajar. Jadi selain kita membersihkan sekolah, kemudian setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Jadi kita harus mengajar, karena mungkin guru itu kan masih ada trauma ataupun ada yang alat pembelajarannya sudah saya lihat kemarin itu alat pembelajarannya, media pembelajarannya sudah semua habis. Semua habis. Mungkin kita nanti bisa membantu mengajarkan dengan inovasi dan metode-metode baru agar proses pembelajaran itu menyenangkan, siswa-siswanya menyenangkan dan suka untuk belajar kembali. Kalau kita melihat Pak, kondisi setelah pasca bencana, selain rusak fisik, kita juga pasti akan melihat kondisi korban itu yang di dalam pengungsian. Ya, betul. Pak, dengan anak-anak, kondisi tidak nyaman, itu kan berkaitan dengan sosial ya Pak ya. Betul. Dengan adanya program mengajar tadi Pak, apa harapannya? Baik, tadi juga saya mau jelaskan, lupa saya sebutkan tadi bahwa kita juga punya dalam Satgas ini ada satu tim, yaitu disebut dengan konseling dan pendidikan. Itu diketuai langsung oleh Ibu DWP ya, namanya Ibu Sri ya, dan juga dibantu oleh dosen-dosen kita yang berbackgroundnya psikologi, seperti ada Bu Nurul, kemudian dan dari Fuad, jurusan BKPI dan BKI. Mereka juga sudah melakukan konseling kepada adik-adik mahasiswa kita pada saat setelah bencana kemarin, adik-adik mahasiswa yang ada di Mahat, dan juga orang-orang adik-adik mahasiswa yang membutuhkan bimbingan ataupun konseling, itu sudah dilakukan. Dan juga ke depan ini juga kita akan menurunkan tim itu. Nah, jadi ada nanti yang tentang pendidikan, mengajar, dan juga ada yang bidang konseling. Ya, jadi konseling ini juga perlu. Jadi untuk agar survive ya, resiliennya itu harus hidup kembali. Nah, jadi harus termotivasi kembali untuk adik-adik ini untuk belajar. Jadi pasti kita lihat mereka sekarang ini kan semua sudah habis, semua nggak punya lagi apa-apa. Pasti mereka motivasinya akan turun. Jadi mungkin dengan adanya nanti tim BK, tim bimbingan konseling, dan juga kita mengajar dengan penuh inovasi yang menarik. Karena kan mengajar itu nanti kan pasti di tenda-tenda yang mungkin kondisinya tidak terlalu mumpuni. Nah, jadi kita harus memberikan inovasi baru sehingga mereka termotivasi. Nah, mungkin juga kita bisa memberikan semacam permainan-permainan untuk adik-adik itu sehingga itu akan pasca trauma itu mereka akan survive kembali seperti itu. Baik Pak, jika ada mahasiswa atau
pegawai atau masyarakat lah Pak pada umumnya yang merasa butuh bantuan saat ini, kemana kita bisa melapor Pak? Ya, khususnya yang kepada adik-adik mahasiswa kita, tim dari data itu sekarang terus bekerja karena ada beberapa mahasiswa kita yang belum terdata dengan SME. Itu dapat langsung melapor ke Satgas yang ada di biro ini, ada poskonya di sini di biro. Itu ada Bu Yusnidar, kemudian ada teman-teman yang lain di Humas ini juga mungkin boleh, dan juga kepada misalnya kepada beberapa sekolah itu juga sudah menghubungi kita. Jadi mereka meminta bantu untuk bersih-bersih sekolah dan madrasah, dan itu sudah kita tempuh, dan insya Allah kita akan membantu mereka semampu kita. Sebab kita kondisikan alatnya juga terbatas, jadi kita juga akan membawa alat-alat sendiri di sini seadanya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya UIN Sunnah di tengah-tengah masyarakat itu dapat membantu dan meringankan kesusahan lah yang sedang dialami oleh masyarakat dan juga sekolah dan juga adik-adik mahasiswa seperti itu. Terima kasih Bapak Baik, jawabannya. terima kasih banyak. Sedikit saya merangkum mungkin Pak, ya cepat tanggap dari tim Satgas UIN Sunnah di tengah bencana, kedepannya akan tetap bekerja semaksimal mungkin. Kita saling menguatkan. Betul, ya Pak ya. betul. Gitu. Baik, sekian podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow akun medsos kami di uinsunnah.official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.